Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ucapan terima kasih untuk tamu spesial kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Hasan Bisri. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya wabarakatuh. Pak Dokter nih? Alhamdulillah Sehat sehat. ya, Masya Allah. Sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Amin, Dokter, amin. mungkin ini banyak teman-teman atau banyak mahasiswa nih yang mereka kesulitan nih ketika akan menyusun baik itu skripsi ataupun tesis ya, terutama nanti yang menggunakan metode kuantitatif ya. Terserah mau kuantitatif metode atau pendekatan, pokoknya kuantitatif lah gitu ya. Nah, mungkin langsung ke ini dulu nih. Saya ingin tahu tentang bagaimana sih langkah ya demi langkah untuk melakukan penelitian kuantitatif ya. Mungkin biar lebih spesifik. Jadi saya ingin membuat sebuah penelitian, nanti mohon diluruskan kalau salah gitu ya. Misalnya yang paling mudah dulu nih, yang paling gampang lah ya. Jadi pengaruh ya, motivasi belajar ya, dan misalnya lingkungan sekolah terhadap hasil belajar atau prestasi siswa di MTS atau di sekolah X. Nah, langkah-langkahnya itu yang praktis nih. Mungkin ini hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit paling lama nih. Langkahnya itu apa saja gitu. Nanti lebih detail nanti lagi, tenang saja Oke. banyak ininya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mhm. kalau di dalam riset kuantitatif sebetulnya mudah mencirikannya ya, berkaitan dengan Mudah ya. jenis Mhm. jenis riset apa yang akan kita pakai. Mhm. Itu dilihat dari judul saja sudah bisa kita apa namanya arahkan mau kemana nih kira-kira Betul, betul. periset itu. Mhm. Jadi ada beberapa karakteristik yang kita bisa menunjukkan pada Mhm. jenis risetnya. Mhm. Misalnya kalau kita menggunakan kata korelasi atau Korelasi. hubungan, Aha. itu dipastikan ya kan, Mhm. dipastikan itu akan mengambil jenis riset korelasional, Korelasional, ya betul. kan? Mhm. Korelasional nanti kan ada dua, Ah, betul. ada yang bahasanya kan ada simetris, Simetris. ada yang Mhm. Asimetris, asimetris. Nah, betul. kalau yang saya sebutkan tadi kalau Mhm. menggunakan kata hubungan itu menunjukkan pada korelasi simetris. Simetris, karena ada sebab Nah, akibat ya. Mhm. simetris itu Ah, enggak, enggak. simetris itu hubungan apa namanya seperti X dan Y dalam pengertiannya kedudukan Oh, setara standar. gitu, Jadi setara. hubungan aja kali gitu ya, Jadi mirip ya. bahasa itu kalau kita Mhm. katakan tidak ada yang variabel yang diikat atau terikat, tidak ada Oh, variabel yang bebas. tidak ada yang dipengaruhi dan Ya, mempengaruhi betul. ya. Jadi kalau kita melihat dari hasil indeks korelasinya, Mhm. kalau kita balik misalnya Mhm. Y-nya di depan atau X-nya di belakang, itu Eh, akan memperoleh indeks yang oh, sama. tidak berpengaruh ya, betul. Tidak ada ininya gitu, Mhm, tidak mhm. ada perbedaannya. Perbedaannya, oke. Kemudian yang kedua, kalau tadi disebutkan misalnya pengaruh lingkungan pembelajaran terhadap hasil belajar Hasil siswa. belajar gitu. Itu kan ada kata pengaruh. Mhm, Ini hati-hati nih kalau dalam penelitian kuantitatif. Kata mhm. pengaruh itu bisa saja menunjukkan riset eksperimen. Eksperimen ya, Jadi bukan betul. kategori survei. Iya, Kan itu betul, kan. Kalau betul. survei kan tadi korasional gitu. Korelasional. Mhm, Jadi ada menggunakan kata pengaruh untuk eksperimen, mhm. berarti ada variabel yang kita lakukan apa namanya treatment. Ah, treatmentnya betul. Jadi Mhm, ada variabel treatment, ada variabel dampak atau mhm. bahasanya misalnya ada variabel apa namanya kriterium ya, ada Kriterium. variabel prediktor. Mhm. Prediktor itu berarti kan yang mempengaruhi, kriterium Mempengaruhi. yang dipengaruhi Mhm, dalam betul. konteks treatment. Mhm, Jadi kata pengaruh di sini mhm. menunjukkan bukan treatment. Karena apa? Karena di sana lingkungan pembelajarannya itu tidak, coba antara lingkungan belajar Iya. dengan hasil belajar itu Mhm. tidak ada treatment. Ada treatment ya, betul. Ya, Mhm, maka mhm. itu kategorinya penelitian survei, Survei. tetapi Mhm. korelasional asimetris. Asimetris ya, karena ada Betul. sebab akibat ya. Atau juga biasanya dalam konteks statistika dia Mhm. menggunakan istilah regresi. Regresi, benar, Penelitian benar. dalam konteks metodologi disebutnya penelitian Predik, prediksi, prediksi, memprediksi, memprediksi ya, ya. Mhm. memprediksi berapa pengaruh misalnya X terhadap Y-nya. Mhm. Atau kalau misalnya X-nya sekian, Y-nya sekian. Itu biasa Mhm. hubungannya kan hubungan apa namanya sebab akibat Sebab ya, akibat, akibat. betul. Mhm. Jadi kalau dalam konteks ini maka judul yang disampaikan oleh Pak Dr. Misno itu Mhm. terkait dengan penelitian korelasional Korelasional, asimetris atau betul.
prediksi. Mhm. Kemudian kata pengaruh juga dalam konteks penelitian kuantitatif bisa saja Mhm. istilahnya kausal. Kausal ya. Jadi Heeh. komparatif kausal itu Mhm. tetapi memang itu tergantung kepada variabelnya. Hmm. Misalnya pengaruh jenis kelamin ya Mhm. Betul. siswa terhadap prestasi belajar. Prestasi. Nah, di sana kan jenis kelamin itu kan satu Satu, variabel. iya betul. Hanya memang variabelnya berbeda dengan variabel tadi lingkungan Iya, pembelajaran. betul, betul. Mhm. Di dalam apa variabel jenis kelamin itu kan cuma dua Cuma tuh. Kalau dua, kita betul. menggunakan konsep ini Iya, ya, betul, konsep betul. fisik Fisik gitu. ya, betul. Tapi kalau konsepnya misalnya psikologis maka dia ada Gender beda lagi gender gitu ya. gitu. Jadi Itu ini gender ya, ya. jadi kalau di Indonesia itu Hmm. yang berdasarkan kearifan lokalnya Hmm. maka menggunakan konsepnya fisik, Nah, jenis fisik ya, laki-laki laki-laki dan perempuan. perempuan, Maka betul. tidak bisa itu variabelnya itu kita menggunakan prediksi tetapi komparasi kausal. Jadi Komparasi kausal ya ya. membandingkan Mhm. prestasi belajar berdasarkan jenis Jenis kelaminnya, kelamin. pengaruhnya. Itu dia tetap pengaruh ya. Ya, Saya masih belum paham nih tadi antara sebab akibat yang kita sebut saja mungkin di stadium regresi ya. linear ya. Jadi yang pertama memang Dengan harus kausal dipahami variabelnya. variabel. Iya betul. Jadi itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu pemahaman terhadap variabel yang kita teliti itu Mhm. menjadi penting. Penting Kalau betul. dalam kualitatif kan menyebutnya misalnya konsep Konsep. yang kita ini atau Mhm. fokus ya kan Mhm. fokusnya apa. Tapi Iya, kalau fokus dalam dan konteks lokus. penelitian kuantitatif kan lebih dekat menggunakan konsep Variabel. variabel. Walaupun ya variabel kan sebenarnya konsep yang terukur kan gitu. Betul, betul, Jadi betul. variabel itu dalam penelitian kuantitatif Hmm. ada variabel linear, Ya, linear. ada variabel tadi misalnya apa namanya dua ya, Mhm. apa dua 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 apa namanya dua Dua jenis bagian lah ya, dua dua jenis. jenis. Aha. Ada variabel yang apa istilahnya itu apa ya lebih dari dua ya. Lebih dari dua ya, multi Misalnya kali gitu ya. ya dia menggunakan istilahnya apa? Saya agak lupa Yang itu. pakai yang ordinal dengan ini, cardinal itu Oh kayak gimana itu tuh? measure-nya, Itu jenis measure-nya. ukurnya gitu. Jadi Hmm, kalau dalam konteks statistika itu iya betul. ada misalnya Hmm, variabel interval, ya interval kan? betul kan? Kemudian variabel Ya nominal, nominal sama ordinal kan? iya, kemudian ordinal, Mhm, kemudian rasio. Kalau dalam mhm, statistika kan kita mengenali, tapi mhm, dalam konteks metodologi atau juga ilmu psikologi itu mhm. maka menyebutnya ada variabel yang memang kita mengidentifikasi dua bagian perbedaan. Jenis Iya. kelamin itu kan kita Laki-laki ya perempuan gitu ya. kalau misalnya Mhm, kita melihat gaya kepemimpinan maka bukan dua bagian kan, tapi mhm. lebih dari dua. Oh, iya di gaya pemilih ya. Ya, misalnya ada Oh, oh, autokratis ya kan, iya betul. ya Demokratis, ada otoriter demokratis, kali gitu ya ya. otoriter kan itu Betul kan, betul. ada misalnya bebas kan itu kan Mhm, gitu. Jadi mhm, maka kita pahami itu sehingga nanti akan menghasilkan yang disebut dengan tadi mhm, variabel statistik ya ukurannya. mhm, Apakah variabelnya interval, mhm. apakah variabelnya nominal, Nah, apakah betul. variabel ordinal. Iya, Nah, betul. kalau laki-laki perempuan kan ini apa namanya nominal kan, Nominal, betul. ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya si belajar itu kan masuknya ke interval. Interval Kenapa ya. interval? Karena dia skor kan gitu kan, skor Betul. dalam pengertian Iya, total nilai dari total kan ya. Mhm, apa namanya butir yang kita ukur. Nah, ini mhm. yang sehingga nanti akan berdampak kepada jenis riset Jenis risetnya, betul, kuantitatifnya betul, gitu. Itu betul. salah satu yang harus dipahami. Hmm. Pertama adalah Variabelnya ya. Iya, variabel kadang saya juga suka gitu. ini nih, suka apa jadi ngomongin variabel nah, agak suka bingung Iya, juga gitu. Misalnya tadi kalau misalnya variabel Y-nya kita heeh, ambil misalnya iya, adalah hasil belajar. heeh, Hasil belajar itu kan artinya tuh memang iya, sudah ada hasil datanya. Jadi belajar. nggak perlu pakai Ya, apa tidak instrumen ada lagi gitu. eksperimen, Dari bukan tidak ada treatment, ya tidak ada treatment jelas treatment. tidak ada Kalau treatment kan. data itu kan dalam pengertian kuantitatif, apakah melakukan treatment baru tersedia data, ya kan? Mhm. Ibaratnya gini, kalau air itu kan sebetulnya sudah ada. Udah, betul. Kalau dalam penelitian survei kan Hmm. tinggal mengambil, Iya, betul. ya kan? Aha. Mengambil dengan misalnya ikannya sudah ada, Ah, tinggal ah. menggunakan pancing. Iya, betul. Pancingnya kan instrumen. Iya, Tapi kalau kalau eksperimen, kita sebelum melakukan treatment itu aha. belum bisa mengambil data. Jadi Iya. menggali dulu tuh apa tanah digali supaya tersedia air. Baru bisa mancing gitu ya. Betul baru bisa ambil kan Iya, itu. betul. Itu Berarti instrumen ya. Tadi kalau ya. misalnya nih, misalnya hasil belajar siswa. Ah, Nah, itu kira-kira itu tadi analoginya itu seperti kan nggak perlu buat instrumen lagi ya. enggak tetap instrumen itu diperlukan. Tetap ya, tetap Iya, ya. hanya kan jenisnya seperti apa kan gitu. Hmm.
Kalau misalnya instrumen hasil belajar, apakah kita mengukur, ya Mhm. kan, Hmm. atau mengambil data yang sudah ada? Mengambil data yang sudah Iya. ada Kalau misalnya. mau mengukur ulang, berarti kan kita Oh, membuat treatment, tes, ya buat bukan membuat tes, membuat bukan tes betul. treatmentnya, tapi membuat alat tesnya untuk Mhm. mengukur hasil Masih belajar. Tapi belajarnya. kalau kita Kalau sudah menggunakan ada, data yang sudah ada, apakah hasil ulangan iya, harian, ya mungkin kan? nilai nilai akhir lah gitu kan, Apakah menggunakan hasil apa penilaian tengah semester, tengah ya kan? semester Atau betul, yang ada di raport. atau di Nah, itu raport kan nilai berarti akhir. menggunakan dokumen kan. Dokumen Jadi betul. kalau dokumen kan pakai checklist saja. Iya. Instrumennya kan checklist saja, Hmm. apa namanya lembar checklist. Si Heeh. A itu sudah checklist kan, si B misalnya berapa kan checklist gitu. Itu Betul. instrumen. Jadi Hmm. macam jangan dipahami instrumen sangat rumit kan gitu. Iya, Jadi iya. pemahaman terhadap variabel menjadi hal yang pertama di dalam penelitian. Baru Hmm. setelah kita memahami variabel, kita akan tahu oh jenis risetnya ini nih, ya Iya, kan? betul. Apakah tadi berkaitan dengan komparasi kausal, ya kan? Komparasi saja, ya kan? Atau misalnya tadi korelasi simetris, asimetris. Asimetris. Itu dari variabel itu kita bisa Udah kelihatan ya. terlihat jenis penelitiannya. Itu nanti kita harus ini nih harus apa? Khusus tentang variabel berarti ya. Itu kebanyakan tidak apa ya, kurang dipahami. Variabelnya apa namanya di apa namanya istilahnya kan dua ini ya, dua X aja. klasifikasi tadi, bukan jenisnya itu laki-laki perempuan Ah iya misalnya. betul, nominal itu kan ya. Ya, pengukurnya dengan apa masuknya misalnya apa ya regresi itu kan harus mensyaratkan data interval betul ya kan ini nggak bisa tuh. Berarti kalau nominal itu dia nggak bisa ya di ini iya, regresi maka ya. Caranya menggunakan kausal komparatif. Kausal komparatif ya. Iya, jadi menggunakan uji T kalau secara teknisnya di dalam pengujian statistik kan gitu kan. Kalau di statistik kan pengujiannya menggunakan regresi kan berarti beda dengan yang uji T atau tes student kan gitu. Betul. Saya masih belum begitu paham tuh tentang ini tentang urutan itu gitu. Kayaknya nanti kita lebih fokus ke ini kali ya, ke variabel gitu. Kemudian tadi misalnya nih tadi karena nyambung ke pertanyaan pertama nih, jadi misalnya saya rubah nih misalnya nih, yang paling simpel saya tukar lagi judulnya misalnya tadi pengaruh ya misalnya jenis kelamin terhadap hasil belajar. Nah, kira-kira langkahnya kayak gimana tuh? Ya pertama tadi berarti sudah paham terkait dengan jenis variabelnya kan. Variabel nominal tuh berarti tadi ya. Nominal tuh ya. Nominal. Sehingga maka dengan begitu kita menggunakan kausal komparatif. Kausal komparatif bedanya gini dengan komparatif. Kalau komparatif kan apa namanya membandingkan perbandingan hasil belajar ya kan siswa berdasarkan jenis kelamin. Tapi kalau menjadi kausal pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar. Ini apa namanya pemahamannya beda kan itu kan. Betul. Pengaruh dengan perbandingan. Kalau membandingkan kan memang sama nanti uji statistiknya sama dengan uji T student kan gitu. Atau misalnya kalau apa namanya one way ANAFA misalnya kan itu kan kalau lebih dari dua kan gitu kan, lebih dua kelompokan gitu. Kalau misalnya pekerjaan orang tua, pengaruh misalnya pekerjaan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Ini kan variabel yang cukup kompleks nih ya. Iya, karena jenis pekerjaan. Nah, tidak bisa menggunakan uji T kan. Bisa tapi kan berkali-kali. Tapi kalau dengan ANAFA ya kan satu jalur misalnya kan itu kan langsung bisa mengetahui perbedaan antara prestasi belajar orang tuanya dokter dengan guru ya kan, dokter dengan ini sudah bisa dihitung secara langsung. Nah, jadi kalau kita sudah memahami variabelnya maka berarti kita tinggal yang kedua ya. Tadi sudah bisa menentukan jenis risetnya kan, kausal komparatif. Ya kan? Baru tahap berikutnya bagaimana kan kita mengoperasionalkan variabel ke dalam instrumen. Instrumen itu yang paling penting tuh. Iya kan? Karena kita tidak akan bisa mengambil data kalau tidak ada instrumen alatnya kan. Itu pentingnya di dalam riset kuantitatif instrumen di sini. Betul. Jadi validitas kalau misalnya kita menggunakan istilah validitas hasil penelitian ya, maka tergantung kepada kapasitas instrumen yang kita buat gitu. Jadi validitas pengukurannya itu ya kan, dan variabilitasnya teruji oleh instrumen yang kita adakan. Maka pengertian misalnya pengertian
konseptual, ya kan? Betul. Definisi konseptualnya, ya kan? Kemudian definisi operasionalnya. Baru tuh turunan-turunan itu ke dalam pernyataan, kisi-kisi, ya kan? Jadi bagaimana mengembangkan secara operasional variabel ke dalam instrumen, itu tahap yang kedua, kan gitu kan. Baru yang ketiga, tahap ketiga kan baru pengujian instrumennya. Ya kan? Setelah kita bisa misalnya membuat kisi-kisi, ya kan, sampai menghasilkan sebuah butir instrumen, itu kan ada validasi. Ada tes apa saja tuh? Banyak kayaknya ya. Validasi itu memang ini ilmu pengukuran ya. Iya benar diukur. Jadi kan harus memahami misalnya validitas konten. Benar. Konten itu kan harus bisa teruji oleh ahlinya. Betul. Maka ada istilah validitas konten oleh expert ya kan? Atau oleh panel. Itu nanti ada hasil misalnya perhitungan secara kuantitatif berapa indeks yang kita gunakan sebagai standar kan gitu kan untuk menentukan butir itu valid atau tidak menurut panelis atau expert ya. Itu baru yang disebut dengan validitas teoretik seorang menyebutnya. Teoretik, betul. Tahap keduanya adalah validitas empiriknya, uji coba. Jadi instrumen itu bukan ujuk-ujuk dikembangkan, dibuat oleh validitas oleh peneliti enggak, tapi oleh orang lain. Orang lain itu tadi apa namanya, ahli, expert. Ya kan? Yang kedua baru empirik. Baru empirik uji coba. Gimana cara uji coba empiriknya? Uji coba itu tergantung kepada sampel mana, populasi mana yang akan kita sasar kan. Betul. Kalau misalnya yang kita sasar ada siswa ST, ya berarti nanti uji cobanya ke siswa ST. Iya betul, tapi di luar ini ya. Jangan di apa namanya populasi yang akan kita teliti kan. Betul. Tapi di luar populasi kan gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada informasi awal kan gitu kan. Betul. Nanti bisa menjaga. Setelah itu baru setelah data data itu diolah. Baru nanti itu satu uji cuma satu uji itu aja ya. Empirik dua kan. Dua ya. Jadi apa? Expert dengan empirik, teoretik dengan empirik. Konten sama empirik. Itu kan nanti akan kita ketahui berapa sih butir yang valid, ya kan, yang tidak valid. Kalau tidak valid mau diapakan, dibuangkah atau direvisi kan, itu tergantung kebijakan dari peneliti gitu. Karena itulah seringkali ketika membuat instrumen itu harus lebih dari yang dibutuhkan. Betul. Yang dibutuhkan misalnya 30, maka kita menyusun 2 kali 60 betul. Karena tadi khawatir ada yang ini ya. Betul, draftnya. Jangan pede, nanti akan namanya kecuali ngisinya tidak serius kan gitu kan. Betul. Jadi membuat instrumen juga sampel itu harus diarahkan serius mengisi. Betul. Bukan asal-asalan gitu. Nah, tadi setelah anggap saja instrumen itu sudah valid, kemudian diuji cobakan, kemudian anggap saja sudah selesai, kemudian juga sudah sampai ke sampel, kita ke samplingnya, ke sampelnya. Nah, setelah itu kan dapat datanya tuh. Data itu apa tuh langkah berikutnya? Data itu kan berarti kita sudah dapat dari hasil instrumen yang kita berikan kepada sampel kan. Sampelnya kan dengan catatan kan sesuai dengan ketentuan, artinya di bab 3 itu kan berkaitan dengan pakai teori lah ya, teori sampling ya. Berapa hitungan yang memadai kan. Yang terbaru katanya dia bukan presentasi keterwakilan, itu seperti apa sebetulnya? Kalau yang presentasi kan rujukannya ada sih rujukannya, misalnya pakai Suarsimi kan biasanya. Katanya presentasi kan udah lewat gitu kan ya. Tapi kan sekarang misalnya kalau menggunakan margin errornya berapa kan ada rumus yang kalau pakai tabel kan ada tabel yang isak ini kan ada tuh tabel isak ya. Nah, untuk ini ya, sampling ya. Berapa margin errornya 1% kah, 5% kah, 10% kah, 15% kah, 20%. Jadi ikut itu aja ya untuk ini. Nah, biasanya yang dipertanyakan kenapa harus 5% kan gitu kan? Kenapa 1% tidak 15%? Margin error kan semakin kecil berarti makin bagus kan? Tingkat kepercayaan dari hasil penelitiannya. Pertimbangannya itu gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Semakin kecil tingkat margin error berarti semakin banyak tuh jumlah sampelnya. Itu logikanya itu aja. Itu aja ya. Nah, terkadang kan mahasiswa itu kan memilih margin error besar karena apa? Pertimbangan biaya. Iya, benar. Berarti semakin sedikit sampel, biayanya makin sedikit kan. Sebetulnya yang dipertimbangkan adalah hasil dari
penelitian Iya, kita. keterpercayaannya lah Tingkat gitu ya, kepercayaannya berapa kesikohannya gitu persen ya. gitu loh, gitu. Iya, iya, oke, oke. Jadi kita Ya, bisa menghitung itu. mhm. Jadi Kemudian, kan tadi kan pakainya penelitiannya berarti ini ya, nominal kausal komparatif. komparatif kausal. Komparatif kausal. Nah, Iya. setelah data ditemukan, ada berapa tes tuh untuk sampai di Nah, akhir itu? kan tadi sudah mengambil data Ya, kan? udah dapat tuh. Ya, Heeh. berarti kan yang utama sebelum kita menentukan pengujian hipotesis, kan Mhm. dalam statistik kan ada parametrik sama non Iya, parametrik betul, tuh, ya betul. kan? Parameter Maka parametrik. muncul istilah uji prasyarat, Hmm. prasyarat analisis, kan Mhm. gitu kan? Mhm. Sebetulnya secara metodologi kan ada prasyarat metodologinya, Mhm. ada Mhm. prasyarat kalau pengukuran ada prasyarat jenis datanya kan gitu. Mhm. Misalnya prasyarat metodologi, sampel itu kalau menggunakan parametrik harus random. Ya, benar. Harus random sampling ya, nggak boleh Iya. accident gitu Jadi ya. kalau parametrik itu adalah hasil dari data yang diambil secara random. Random. Jadi Kalau parametrik, kalau iya, non parametrik baru kalau non asal ngambil. iya kalau non parametrik berarti ya di luar dari non random kan Iya, gitu kan. oke. Apakah menggunakan apa namanya sistematis kan gitu kan gitu. Jadi itu harus apa namanya dibedakan. Kemudian syarat data tadi kan. Mhm. Syarat data itu measure-nya kan kalau kita apa menggunakan data nominal kan Mhm. gitu kan. Mhm. Data nominal kan sudah jelas tuh, berarti ada kelompok perempuan, ada kelompok Laki-laki, laki-laki. Tetapi betul. kan yang kita uji kan rata-rata dari hasil belajarnya. Hasil belajar. Heeh. Berarti data harus interval kan. Mhm. Mhm. Karena uji T itu kan uji perbedaan rata-rata. Oh, uji T itu ya. Iya, tes Heeh. student itu kan yang diuji adalah perbedaan rata-ratanya. Heeh. Rata-rata prestasi belajar dari kelompok perempuan Perempuan. Mhm. Banding dengan dibandingkan laki-laki. ya itu kan Heeh. Heeh. dengan rata-rata prestasi belajar laki-laki. Maka Heeh. menggunakanlah data interval. Kan nggak mungkin Interval. data nominal kemudian ada rata-rata. Iya sih, nggak bisa. Laki-laki tambah perempuan apa jadinya kan gitu. Nah itu Iya benar. pemahaman terkait dengan data. Variabel semua Ya, tadi ya. Aduh, banyak banget data. ini berarti ini. Jadi uji prasyarat homogenitas menjadi prioritas pertama di dalam Hmm. apa uji T itu Hmm. atau pengujian tes student ya. Jadi Hmm. homogen atau tidak data kita itu, Hmm. variansinya sama atau tidak, Variansnya ya. variansinya sama atau tidak. Baru kalau misalnya sama, berarti kita menggunakan parametrik kan. Hmm. Kalau apa namanya tidak sama, berarti menggunakan Non non parametrik. parametrik. Di Oh. apa namanya di SPS kan sudah tersedia kan Iya, gitu. betul betul betul. Jadi nanti lebih banyak di Ah, SPSS baru kalau sebenarnya. misalnya oh variansinya sama, Mhm. baru kita langkah berikutnya uji Hipotesis. hipotesis. Hipotesisnya menggunakan misalnya tadi uji T kalau misalnya hanya dua kelompok kan. Kalau Hmm. misalnya lebih dari tadi pekerjaan ya kan Mhm. berarti kita menggunakan ANAPA satu Anafa. jalur kan gitu. Iya, iya. ANAPA satu jalur. Mhm. Nah, itu kan secara baru kita bisa menafsirkan ya kan Mhm. berdasarkan data hasil uji analisis statistik ya kan Mhm. berdasarkan nilai T-nya kan Nilai itu kan T-nya ya. berapa kan dibandingkan kalau misalnya manual kan dibandingkan dengan T-tabel ya kan. Mhm. Mhm. Tapi kalau misalnya menggunakan SPSS kan kita bisa melihat signifikansi yang diperoleh. Kenapa Kelihatan nggak situ ya. signifikansinya dibandingkan dengan misalnya alfa 5% ya kan, Mhm. apa 1% kan gitu. Nah itu hal-hal yang Oke. secara teknis ya, harus dilakukan di dalam apa namanya baik menentukan judul sampai pada pengujian Hipotesis hipotesis ya. sampai mengambil kesimpulan. Jadi tadi di hipotesis, jadi setelah data ditemukan, kemudian nanti diuji hipotesis, setelah itu baru diuji sebenarnya. Uji hipotesis kan dalam pengertian tadi Memang itu ya. langkahnya itu Ada berapa adalah langkah uji uji hipotesis? prasyarat dulu kan. Prasyarat. Prasyarat itu untuk menentukan apakah kita pengujian hipotesis itu menggunakan statistik parametrik atau non Non parametrik. parametrik. Misalnya kalau di dalam korelasional kan ada misalnya apa namanya korelasi produk momen kan Produk itu kan momen, ya. parametrik tuh. Tapi kalau misalnya ternyata tidak tidak normal datanya kan maka menggunakan rank Spearman ya kan. Itu Iya, masih agak-agak lumayan tuh. itu kan non parametrik kan harus gitu. sering belajar lagi tuh kayaknya Iya. tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya di apa namanya di tes student kan itu kan parametrik. Kemudian juga apa ANAFA juga kan parametrik. Tapi iya. kalau misalnya tidak homogen, maka kan kalau di SPS memang ada tes student itu jika variansinya equal atau non equal gitu. Itu bisa dua-duanya. Tapi juga alternatif kan bisa menggunakan misalnya time series gitu. Betul, Itu alternatif non parametrik. Jadi
tidak mengubah data. Kan kecenderungannya kan kalau misalnya ternyata datanya tidak normal. Kemudian mahasiswa misalnya mengutak-utik data supaya normal kan normal, gitu kan. Ya itu ya. Atau misalnya ternyata tidak ada korelasi. Kemudian ngutak-ngutik data lagi supaya korelasi. Ya, kan? Ya tidaklah, itu kan tinggal di penerjemahannya kan tinggal seperti apa, kemudian kita mencari faktor yang menyebabkan tidak normalnya, tidak ada korelasinya, tidak ada perbedaannya kan gitu. Tinggal mencari dasar yang lain, penguat argumentasi kita kan melalui artikel-artikel yang ada. Yang ada, gitu. Betul. Oke, gitu. Luar biasa sekali ya, masih banyak banget sih sebenarnya yang harus dipahami ini. Kayaknya nanti mudah-mudahan bisa lebih detail lagi ya Pak Dokter ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Hatur nuhun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dulu nih.